Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lela Oktaviani, NIM 14120002 dari Prodi PGSD, semester 3. Dalam video kali ini, saya akan mereview film Hitski yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran di SD. Nah, film Hitski ini adalah film yang dirilis pada tahun 2018. Film Hitski ini menceritakan seorang wanita yang mengubah kelemahannya yang paling menakutkan menjadi kekuatan terbesarnya, yaitu wanita itu bernama Naina Mathur. Naina Mathur ini adalah guru yang bercita-cita tinggi yang memiliki penyakit sindrom Tourette. Ia merupakan seorang sarjana pendidikan dan magister sains. Dilihat dari background pendidikannya, begitu baik. Meskipun Ibu Naina ini memiliki penyakit sindrom Tourette yang merupakan penyakit cegukan yang berulang kali karena ada kelainan pada sistem saraf otaknya. Cegukan ini bersifat permanen, tidak bisa disembuhkan karena gangguan sistem saraf yang membuat penderitanya kaget seperti ada aliran listrik. Itu yang menyebabkan Ibu Naina cegukan terus sepanjang hari. Cegukan ini membuat Ibu Naina ditertawakan seisi ruangan baik saat menjadi siswa maupun jadi guru. Bahkan ketika menjadi siswa, Naina ini langsung dikeluarkan oleh gurunya karena pada saat pembelajaran Naina cegukan selalu dan dianggap oleh gurunya mengganggu pembelajaran. Tapi seorang gurunya tidak pernah menanyakan kepada Naina bahwa Naina itu mempunyai penyakit sindrom Tourette. Kemudian Naina Mathur mendaftar untuk menjadi guru di ST Notker karena terinspirasi dari kepala sekolah yang dulunya memberikan sebuah kesempatan untuk menjadi siswanya. Meskipun ia memiliki sindrom Tourette yang sulit disembuhkan, tapi kepala sekolah ST Notker ini tetap memberikan kesempatan kepada Ibu Naina ini. Kemudian sejak 5 tahun lalu ia mendaftar sebagai guru, namun puluhan sekolah menolaknya karena penyakit tersebut. Ia juga ditolak oleh sekolah terakhir tadi sebanyak 5 kali. Suatu hari pada saat Naina debat dengan ayahnya, Ibu Naina mendapatkan sebuah panggilan telepon bahwa ia diterima sebagai guru permanen selama 7 bulan untuk mengajar anak didiknya yang luar biasa, yaitu anak kelas 9F. Anak kelas 9F ini diberikan kesempatan untuk masuk ke sekolah benefit, yaitu ST Notker, di mana anak-anak 9F ini backgroundnya berbeda jauh dengan anak lainnya. Bahkan perbedaannya itu sangat terlihat dari sosialnya, ekonominya, etikanya, pendidikannya. Anak-anak 9F ini benar-benar nakal sekali anaknya. Karena banyak guru di kelas 9F ini pada menyerah. Bahkan baru berapa hari mengajar dia langsung keluar. Nah, Ibu Naina ini tetap bertahan karena Ibu Naina ingin menjadi seorang guru. Bahkan pada saat pertama kali Ibu Naina mengajar, Ibu Naina terlebih dahulu untuk mengenang masa lalu yang dia diberi kesempatan kepada ST Notker itu pergi ke aula terlebih dahulu. Di aula Ibu Naina menemukan anak-anak 9F yang berundingan untuk bertaruhan bahwa Ibu Naina ini akan bertahan berapa hari. Kemudian pas Ibu Naina pun memulai kelasnya, tapi kelas yang diajarinya berbeda. Itu sebabnya ia menggunakan metode mengajar yang berbeda, lebih menyenangkan dan lebih banyak praktiknya. Pembelajarannya juga lebih banyak praktiknya. Bahkan absennya itu Ibu Naina itu menggunakan media telur. Telurnya itu nanti nama anaknya itu peserta didiknya disebut, nanti telurnya dilempar, ditangkap sama peserta didik anak-anak Ibu Naina ini. Terus juga pembelajarannya itu benar-benar dipraktekkan langsung.
tidak hanya sekedar materi. Kemudian, tapi di sisi lain juga ada guru yang gak suka dengan Ibu Naina. Bahkan dia berharap agar Ibu Naina ini keluar, agar berhenti mengajarnya, yaitu namanya Pak Wadia. Ibu Naina ini ingin membuktikan bahwa ia bisa mengajar meski ia memiliki cegukan parah yang bikin dirinya sering letuk wak atau cak tanpa bisa dikendalikan. Dia biasanya pegang dagu terus sambil diketok-ketok biar diam, tapi masih suka kambuhan kalau lagi dia. Ibu Naina ini stres. Ibu Naina ini pengen banget bisa ngajar muridnya buat buktiin juga ke orang-orang, bahkan terutama ayahnya, kalau dia bisa jadi guru yang baik. Tapi Ibu Naina memikirkan gimana caranya untuk meyakinkan anak-anak 9F ini bisa seperti 9A yang langganan jadi juara dan dapat lencana perfect, serta biar tidak menjadi bahan ejekan teman lainnya. Sampai suatu hari Ibu Naina kasih brainstorming tentang kenapa dia bakal tetap ngajar mereka meskipun anak-anak 9F itu nakal dan susah dikendalikan oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak hanya butuh diberi kesempatan yang sama untuk bisa mengenyam pendidikan seperti teman-teman lainnya. Bukan dibeda-bedakan, tapi di pendidikan itu harus sama. Diberikan kesempatan yang sama, pendidikan yang sama. Bukan seandainya anak 9F itu kok tidak diberi kesempatan, ya Mbak, dia akan tetap seperti itu. Tapi Ibu Naina ini benar-benar mempunyai hakikat baik sekali. Brainstormingnya itu, Ibu Naina itu menggariskan sebuah garis lurus ke papan tulis menggunakan kapur, sehingga menghasilkan suara yang berdecit. Kemudian Ibu Naina bilang kepada anak-anak 9F, menyakitkan telinga bukan suaranya. Dulu aku dengar ini di sekolah, 17 tahun kemudian aku dengar lagi suara ini. Dari kapur dan dari kalian. Ini yang biasa kalian lakukan bukan? Di sekolah, di hidup, di masyarakat, bahwa tak ada yang bisa melawan kalian. Mungkin mengejutkan bagi kalian kalau tak ada yang tertarik melawan kalian di sini. Tapi ya, kami tertarik mengajar kalian. Tahu istimewanya kapur ini? Jika ujung kecilnya dipatahkan, tidak lagi berdecit. Sebuah patahan kecil, sebuah perubahan kecil, itulah perbedaan antara kenapa dan kenapa tidak. Kemudian Ibu Naina juga ngomong lagi, ujian akhir 4 bulan lagi. Sekarang kalian harus putuskan, mau membuat perubahan kecil atau terus berdecit. Setelah Ibu Naina memberi brainstorming itu, anak-anak 9F mendengarkan ucapan Ibu Naina. Bahkan Ibu Naina paham yang dibutuhkan anak 9F ini bukanlah guru, tapi sahabat yang siap mendengar keluh kesahnya. Kemudian Ibu Naina mendapatkan surat dari kepala sekolah untuk mengundang wali murid kelas 9F. Tapi pada saat rapat diadakan, kelas 9F wali muridnya tidak ada yang datang satupun. Di situ Ibu Naina menunggu, bahkan menghabiskan beberapa gelas kopi. Kemudian sampai selesai waktunya, Ibu Naina keluar dari kelas. Kemudian bertemu dengan Pak Wadia. Kemudian Pak Wadia meskipun kesel tapi ngasih saran untuk gimana kalau Ibu Naina ini langsung datang ke rumah wali murid. Kemudian Ibu Naina ini melakukan saran dari Pak Wadia untuk belusukan datang ke rumah wali murid. Yang tidak disangka yaitu wali murid menyambut Ibu Naina dengan baik, bahkan memperkenalkan dengan orang tuanya. Dan Ibu Naina ini jadinya mengetahui karakter-karakter siswa yang sesungguhnya. Kemudian Ibu Naina dan
14 muridnya itu berusaha untuk belajar, walau harus bersamaan dengan pekerjaan rumah dan sederet masalah lainnya. Tapi anak-anak 9F ini akan membuat perubahan kecil dengan Ibu Naina ini. Bahkan di anak 9F ini ingin mendapatkan lencana perfect. Setelah ujian dilaksanakan, anak-anak 9F ini mengetahui hasilnya. Ternyata anak 9F mendapatkan lencana perfect. Tetapi Ibu Naina dipanggil kepala sekolah bahwa disangka anak 9F ini mendapatkan bocoran soal. Tetapi kenyataannya anak 9F ini belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian Ibu Naina ini berhasil karena pembelajaran itu bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu, tapi mendapatkan kenyataan dan mengubah hal kecil yang tadinya benar-benar nakal, tapi dia berubah untuk benar-benar giat belajar. Dalam film Hitchcock ini banyak banget kata-kata motivasinya, kayak tidak ada siswa yang bodoh, tapi yang ada juga guru yang bodoh. Kenapa tidak ada siswa yang bodoh? Karena siswa itu akan mengikuti apa yang guru disampaikan. Kalau gurunya tidak menegakkan keadilan atau kesamarataan sama siswa, nanti juga siswa bukan malah mendapatkan perubahan yang baik, tapi mendapatkan perubahan yang buruk. Dalam film Hitchcock ini, Ibu Naina mempunyai hakikat yang baik dalam menjadi seorang guru. Hakikat yang baik kepada siswa dan strategi pembelajaran yang digunakan Ibu Naina pun mempunyai kekuatan tersendiri untuk mencapai tujuan pendidikan yang berhasil. Ibu Naina ini menggunakan strategi pembelajaran yang dipraktekkan langsung. Kemudian Ibu Naina juga tidak melupakan RPP ataupun modul. Dia tetap memperhatikan modulnya, tapi dia menggunakan cara sendiri yang membuat tidak bosan. Dan bahkan 9A juga kayak mempunyai tertarik untuk mau ngikut belajar ke 9F. Sekian review film Hitchcock menurut saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.